Kembali lagi ke channel I2M. Kali ini menampilkan film Conjuring 2021 yang melegenda karena seram dan menegangkan. Sebelum lanjut menyaksikan, jangan lupa subscribe. Semoga semua selalu sehat. Pada 18 Juli 1981, Ed dan Lorraine diminta mendokumentasikan pengusiran hantu terhadap David Letzel. Ayahnya David katakan David putranya sudah tak tahan dan Ed bilang segera akan selesai bila Father Gordon sudah lakukan pengusiran hantu. Arnie, kekasihnya Debbie, kakaknya David, dia janji tak akan biarkan terjadi sesuatu pada David. Father Gordon datang, dia sepertinya merasakan adanya sesuatu. David yang kini sendiri mendengar suara gendoran pintu dan dia segera berlari ke kamar mandi bersembunyi. Dia amat ketakutan dan di atas tirai terlihat jari hitam besar bergerak. Mendadak air darah mengucur deras mengenai seluruh tubuhnya. Dia berteriak sekuat tenaga. Semua yang di luar segera berlari ke kamar David. David berdiri di pojok ketakutan. Tiba-tiba dia berlari menusuk paha ayahnya. Ed meminta Father Gordon segera lakukan pengusiran hantu. David mengamuk marah saat digendong Ed ke lantai bawah. David diletakkan di meja dan pengusiran hantu segera dilakukan dibantu oleh Lorraine, istrinya Ed. Lorraine merasakan ada energi negatif yang menghalangi dan terbayang olehnya. Saat di percikan air suci, David semakin mengamuk liar. Mendadak benda-benda berterbangan dan salah satunya mengenai kening pendeta Gordon. Meja tempat David bergoyang keras. Gerakan David semakin mengerikan dan Debbie, kakaknya David, amat khawatirkan adiknya. Kini David berdiri menerkam Ed lalu mencekiknya. Saat Lorraine, istri David, ingin membantu suaminya, kekuatan lain terlihat dan menghentikannya. Arnie kini berhadapan dan katakan, "Jangan ganggu David, biar aku saja yang kau ganggu." Pandangan mata Arnie kini berubah dan Ed melihatnya. Lorraine amat mengkhawatirkan kondisi suaminya setelah dicekik David. Sementara Arnie diam dengan tatapan kosong. Pengusiran hantu pada David selesai. Tapi bagi Arnie Johnson ini baru awal penderitaannya yang mencekam. Di rumah sakit, dokter menyatakan Ed terkena serangan jantung dan kondisinya kini stabil. Saat Lorraine tanya apa suaminya akan baik-baik saja, dokter jawab harus diperiksa lebih lanjut. Arnie mulai mengalami mimpi buruk akibat perkataannya. Arnie mengajak Debbie untuk pergi dari tempat ini dan lupakan semua yang terjadi. Debbie katakan dia tak bisa putuskan saat ini dan minta waktu untuk memikirkannya. Debbie kini di tempat kerjanya bersama Bruno, manajernya. Arnie yang saat ini berada di rumah Debbie ingin mengambil sesuatu. Dia mulai mengalami kejadian aneh. Kotak kardus jatuh. Saat diperhatikan mendadak tikus muncul. Dia sempat kaget. Tikus itu lari. Diikuti dan dia melihat lubang di dinding. Dia penasaran mengintipnya. Saat berbalik, suatu sosok langsung mencekiknya, menghilang seketika. Saat Arnie bekerja, gergaji mesin tak bisa dihidupkan. Dia merasa ada yang memperhatikan dari jendela. Mendadak gergaji mesin hidup nyaris mengenai wajahnya. Arnie menjemput Debbie dan Bruno mengajak Arnie menikmati bir. Ed mulai sadar dan memanggil Lorraine, istrinya. Lorraine katakan semua sudah berakhir dan David aman. Tapi Ed katakan Arnie. David dan Bruno akhirnya pesta minuman, mereka mabuk. Debbie juga ada tapi tak ikut minum. Bruno mengajak Arnie joget tapi Arnie bergerak saja sudah susah. Arnie melihat Debbie kekasihnya joget bersama Bruno. Arnie seolah tak percaya. Lorraine menelpon kantor polisi dan katakan akan terjadi tragedi di toko Bruno bekerja. Arnie mabuk parah dan dia mendadak mendengar teriakan Debbie kekasihnya. Dia melihat kekasihnya dalam bahaya oleh sosok menakutkan. Dia segera bawa lari Debbie. Bruno
Dan Debbie bingung atas yang dilakukan Arnie. Dalam penglihatan Arnie, Bruno merupakan sosok menyeramkan dan berbahaya, akan bahayakan Debbie. Maka saat Bruno mendekat, Arnie hujamkan pisau ke tubuh Bruno dengan kalap. Arnie berpapasan dengan mobil polisi, matanya seluruhnya putih. Polisi memanggil, meminta Arnie tetap di tempat, matanya kembali normal. Arnie katakan dia telah melukai seseorang. Polisi datang ke tempat kejadian perkara dan Bruno ditikam 22 kali. Di penjara, Arnie diminta baca Injil dan bisa. Arnie jelaskan Bruno mati karena dia pernah mengundang makhluk yang serang David itu masuk ke dirinya. Debbie jelaskan dia ada di sana saat itu dan tegaskan itu bukan Arnie yang sesungguhnya. Lauren bilang dia dan Ed akan bantu Arnie semampu mereka. Pengacara Arnie jelaskan seluruh tubuh Arnie ada darah korban. Senjata milik pelaku dan sidik jarinya ada. Ed katakan tak ada yang bantah fakta itu dan pengacara tak mau katakan pada juri Arnie dirasuki setan. Ed bilang yang seperti ini pernah terjadi di Inggris, tapi gagal menurut pengacaranya. Lauren katakan adanya iblis sudah ratusan kali dibuktikan dan ada. Tapi pengacaranya bilang itu untuk gereja, bukan pengadilan yang didasarkan bukti fisik. Pengacara juga bilang bagaimana kalian bisa yakinkan juri jika aku saja tak yakin. Ed akhirnya ajak pengacara ke rumahnya ke tempat penyimpanan ratusan benda mistis koleksinya. Jika tak yakin juga, dia akan mundur dari kasus ini. Di pengadilan, sang pengacara katakan kliennya tak bersalah karena dirasuki setan. Hakim bingung. Sang pengacara jelaskan bahwa jaksa akan menuntut Arnie dengan hukuman mati. Ed katakan dia tak akan mengecewakannya. Ed bingung dan tanya pada Lauren dari mana kita mulai. Lauren katakan dari awal. Ed dan Lauren berdasarkan rekaman sebelumnya selidiki sejak kepindahan keluarga Debbie ke rumah yang saat ini ditempati. David membawa barang ke rumah yang akan ditempatinya. Dia membuka spray, ternyata tempat tidur air. Dia senang dan menjatuhkan dirinya. Dia kaget, merasa ada sesuatu di dalam tempat tidur air itu. Mendadak tangan muncul dan menariknya. Dia berteriak keras, lalu terlepas jatuh. Sekujur tubuhnya basah. Lauren kini berada di kamar kejadian itu dan dengan kemampuannya dia melihat kondisi David saat itu. Ed tanya tempat tidur air itu dan Debbie katakan di situ. Saat karpet diangkat terlihat lantai yang seolah lapuk. Ed katakan lantai itu rusak bukan karena air. Ed dan Lauren memeriksa ruang bawah tanah rumah tersebut. Karena kondisi Ed sakit, Lauren akhirnya yang lakukan. Lauren melihat lembar plastik lebar. Dia pun memeriksanya. Banyak tikus dan ada sesuatu seperti bungkusan. Ternyata posisinya tepat di atas lantai yang rusak. Saat bungkusan itu disibakkan, terlihat sesuatu. Dan Lauren alami penglihatan. Dia lalu memfotonya. Lauren jelaskan pada Debbie bahwa David disantet. Dan kini santet itu pindah ke Arnie. Ed juga jelaskan ada suatu ritual memanggil setan. Dan setan itu akan mengambil nyawa seseorang. Ini berfungsi sebagai buhul. Ed meminta Drew, anak buahnya, sebarkan foto itu dan selidiki apa ada yang pernah melihatnya. Pendeta Gordon katakan agar tanya tentang foto ini pada Kessner yang dulunya pendeta. Ed dan Lauren mendatangi Kessner, sang mantan pendeta, di rumahnya dan menanyakan foto buhul itu padanya. Ed tanyakan kenapa David dan keluarganya menjadi sasaran santet. Lauren juga tanyakan siapa pembuatnya hingga menaruh buhul itu di bawah rumah. Ed tanya ada apa di sana. Kessner menjawab ini alasan kalian ke sini. Lauren katakan kau harusnya bakar semua ini. Iya memang sudah pernah terpikir olehku, jawabnya. Saat Ed ingin memegang sebuah buku, Lauren melarangnya. Kessner katakan yang kalian lakukan ini amat berisiko. Lauren jawab dia amat tahu bahayanya. Arnie ditugaskan pihak penjara membersihkan ruang pasien.
Embernya terlempar. Saat ingin mengambilnya muncul sesuatu. Arnie kaget. Lampu tempat penjaga mati. Pasien bangun dan katakan, "Ku tahu siapa kau." Mendadak dari belakang ada yang menyergap Arnie. Terlihat foto Arnie di antara dua tangan. Lalu sosok itu pergi. Drew menghubungi Ed, katakan ada detektif di Denver ingin bicara dengannya. Ed bertemu dengan sang detektif dan dia katakan Katie Lincoln dan Jessica hilang sekitar 4 bulan lalu. Mereka sahabat karib di SMA. Katie ditemukan tubuhnya ditikam 22 kali. Jessica masih hilang dan di rumahnya ditemukan ini. Ed jelaskan buhul itu sama seperti yang di Brookfield dan katakan Jessica pasti terasuki. Detektif itu katakan dia undang mereka untuk bantu, bukan sebaliknya. Lauren tawarkan saling bantu, tapi dia ingin lihat bukti-bukti dan Lauren akan bantukan temukan Jessica. Detektif itu katakan anak buahnya saja sudah 4 bulan tak berhasil temukan. Tapi Lauren katakan dia bisa lihat yang mereka tak bisa. Detektif ajukan syarat yang mana senjata pembunuh dari 3 tersebut. Dengan tenang, Lauren tunjukkan senjata pembunuh itu. Ed dan Lauren, juga sang detektif, akhirnya berangkat mencari Jessica yang hilang. Lauren bahkan tahu saat sang detektif terlewat belokannya. Lauren dengan kalung di tangannya mulai melacak keberadaan Jessica. Lalu dia merunduk menyentuh tanah. Suasana berubah menjadi malam, memandang sekeliling. Dan terlihat tangan di batang pohon. Muncul 2 gadis remaja berlari sambil tertawa. 2 gadis itu namanya Katie dan Jessica. Jessica memberikan gelang pada Katie dan memasangkannya. Lauren ternyata memiliki kemampuan mendatangi masa lalu saat kejadian pembunuhan terjadi. Dia melihat dan menirukan saat Jessica hujamkan pisaunya ke tubuh Katie berkali-kali. Lauren lalu berlari kencang sama seperti yang Jessica lakukan saat itu. Dan Ed mengejarnya. Mendadak Lauren berhenti tepat di tepi jurang. Tiba-tiba ada yang menarik kaki Lauren. Beruntung Ed sempat menjambar tangannya. Ed berhasil menyelamatkan Lauren yang jika tidak akan remuk jatuh ke dasar tebing. Lauren katakan dia di bawah sana. Pencarian segera dilakukan. Detektif katakan mayatnya sudah ditemukan tapi harus diperiksa lebih dulu oleh coroner untuk memastikannya. Dan detektif itu katakan siap bantu kasus Ed dan Lauren. Debbie kalut dan menelpon Ed karena David kerasukan lagi. Ed minta David telepon Father Newman agar dampingi Arnie 24 jam karena berpotensi bunuh diri. Mendadak hubungan telepon terputus. Di penjara, Arnie didatangi Father Newman yang memberikan air suci di botol kecil. Lauren katakan pada Ed bahwa santet dapat dihancurkan. Dan saat Lauren pegang tangan Arnie, dia lihat sesuatu tapi dia tak tahu apa itu. Dan jika mayat yang ditemukan itu Jessica, jika ia pegang maka ia akan terhubung ke si pelaku. Di tempat lain, Arnie alami ketakutan yang sangat. Lalu ia kelilingi dirinya dengan air suci dan berdoa. Sementara Ed dan Lauren datangi kamar jenazah tempat mayat Jessica disimpan. Pintu terkunci dan Ed memecahkan kacanya untuk masuk. Ed membuka penutup mayat, ternyata bukan. Dan yang berikutnya tepat, mayat membengkak, korban tenggelam. Sebelum Lauren bertindak, Ed minta agar hati-hati. Lauren memegang tangan yang bengkak itu. Dia melihat ke belakang dan katakan, dia ada di sini.
Lauren lakukan astral projection. Dia pun kini berada di suatu lorong gelap. Dia menyusuri lorong itu dan menemukan altar lilin. Lauren juga katakan dukun akan selesaikan santetnya. Di tempat lain, Arnie meremukkan botol suci itu mengikuti gerakan sang dukun. Arnie lalu ambil pecahan botol dan akan menggoreskan ke pergelangan tangannya seperti gerakan sang dukun. Lauren teriak membaca doa. Sang dukun berhenti, tapi pergelangan tangan Arnie sudah tergores. Lauren berhadapan dengan sang dukun yang tanya, "Kenapa kau lakukan ini?" Lauren jawab, "Tuhan yang membimbingku." Tiba-tiba lampu kamar mayat mati. Saat Ed menghidupkannya, dia dengar sesuatu. Mayat itu sudah tidak ada. Ternyata kini sudah berdiri. Kakinya bergerak selangkah. Mayat itu berlari ke Lauren, namun Ed berhasil melepaskan tangan Lauren dari mayat Jessica. Drew temukan buku dari abad pertengahan untuk mengetahui jenis sihir. Dan menurut Drew, kasus mereka tentang pengorbanan nyawa. Ed katakan santet itu dapat dibatalkan dengan menghancurkan altarnya. Ed tanya dalam penglihatan Lauren apa yang dia ingat. Lauren jawab, air menetes, suara kereta, tapi dia tak tahu di mana. Saat Ed ingin menganalisa kaitan Jessica dan Arnie, dia jatuh pingsan. Ed Schumann langsung bangkit mencari Lauren, istrinya. Dia menemukan kalung istrinya. Dia pun amat cemas saat dia melihat ke belakang. Sang dukun wanita yang bernama Lola menatapnya. Dan Ed tanya, "Di mana istrinya?" Lola katakan, "Sebentar lagi kau akan jadi korban." Lola minta agar Ed menyerah saja. Sosok yang di kamar mayat itu kini ada di hadapan Ed lalu mengejarnya. Ed acungkan kalung salib istrinya. Sosok hantu itu mundur. Ed menyerang sosok itu, beruntung Drew menahannya. Ternyata yang dipegangnya pisau dan sosok itu ternyata Lauren, istrinya. Ed segera lari ke lantai atas ingin mencari sesuatu. Drew tanya, "Cari apa?" Ed teriak, "Dia ada di rumah ini." Ed menggeledah semua laci mencari sesuatu, sementara Drew dan Lauren tak mengerti apa yang dilakukan Ed. Ed melihat vas bunga yang entah kapan sudah ada di mejanya. Vas bunga terlepas dari tangannya, pecah. Di dalamnya ada buku. Lauren ingin temui mantan pendeta Kastner untuk terjemahkan kalimat di buku yang dia tak paham dan minta agar Debbie temani Arnie malam ini. Debbie dan pendeta Newman kini berada di tempat Arnie yang terbaring dan tangannya terborgol. Lauren memacu mobilnya menuju ke rumah Kastner, sementara Ed dan Drew coba memetakan tempat kejadian para korban, mencari keterkaitan satu dengan lainnya. Ed katakan dukun wanita itu tinggal di wilayah ini, tapi Drew bilang masih terlalu luas untuk menemukannya. Ed bilang ini jalur kereta dan Lauren bilang dia dengar suara kereta. Saat Drew bilang sungai, Ed kini tahu lokasinya. Lauren akhirnya bertemu Kastner dan minta menerjemahkan beberapa kalimat dari buku yang dibawanya. Ed bersegera keluar dan meminta Drew hubungi polisi. Santet itu harus dengan 3 korban. Lauren katakan Ed salah satunya berdasarkan ciri yang dijelaskan oleh Kastner. Kastner meminta Lauren mengikutinya karena ada yang akan diperlihatkan padanya. Ed memacu mobilnya secepat mungkin menyusul istrinya. Lauren tanya, "Kau punya anak?" Saat diperlihatkan foto oleh Kastner, Kastner jelaskan istrinya meninggal saat melahirkan. Lalu mereka hanya berdua berbahagia di rumah ini. Kastner memiliki banyak buku ilmu gaib dan dia minta agar hati-hati mendidik anak. Di tempat lain, Father Newman membacakan doa mendadak di beding Arnie Schumann dan katakan, "Dia dekat." Lauren katakan, "Kami datang ke sini beberapa kali minta tolong dan kau tak beritahu kami." Kastner katakan dia berharap putrinya akan kembali padanya. Kastner
lalu membukakan pintu ke lorong dan mempersilahkan Loren masuk. Baru saja pintu ditutup, putrinya sudah ada di dekat menatapnya. Tiba-tiba putrinya menggorok leher ayahnya. Loren alami penglihatan Kestner tewas dengan kepala di atas meja. Loren dengan senternya terus berjalan mencari altar persembahan itu. Lampu dinyalakan dan Loren kini berada di dekat altar yang dicarinya. Loren berusaha membalikkan altar itu, tapi sama sekali tak bergerak. Dia mencoba lagi, tak bergerak. Perlahan tapi pasti Lola kini berjalan ke arah Loren. Ed pun sampai dan langsung teriak membangi Loren. Dia mendengar teriakan Loren. Ed menjebol gembok pintu ke ruang bawah tanah. Loren jatuh dan merangkak mundur. Begitupun sosok seperti dirinya di depannya. Loren tertangkap oleh Lola yang langsung mengarahkan pisau ke wajahnya. Lihat aku, dan pisau mengarah ke mata Loren. Di saat genting, Loren mendapatkan batu dan memukul kening Lola. Loren terbebas dan segera melarikan diri. Ed berhasil turun ke lorong dan palu besar berada di tangannya. Di saat kebingungan, tiba-tiba terdengar suara panggilan dari Loren. Saat dekat berubah dan meniupkan serbuk ke mata Ed. Lola kembali ke altar dan bersiap melakukan ritualnya. Lola telah memulai ritualnya. Arnie langsung bereaksi. Tubuhnya terguncang keras. Father Newman membaca doa dan Arnie semakin berguncang. Bahkan kaca dan lampu pecah berhamburan. Gerakan dan teriakan Arnie semakin liar dan tak terkendali. Sementara di tempat lain, Ed terus memburu Rowan dan menghantamnya dengan palu. Father Newman terus membacakan doa dan Arnie terus bergerak liar dan bahkan dapat melepaskan borgol di tangannya. Arnie kini berdiri bebas dan bergerak aneh. Loren terpojok dan teriak, "Kau salah sasaran dan kau tahu itu." Namun Ed tetap melayangkan palunya. Tubuh Arnie kini melayang dengan pecahan kaca di tangan yang diarahkan ke lehernya. Tapi Debbie menahan tangan Arnie sekuat tenaga. Sementara Ed terus memburu dan menyerang Loren dengan palu. Loren sudah terpojok dan tak mampu bergerak lagi. Dan dia bilang, "Ingatlah aku." Terjadi pertempuran. Kekuatan cinta dan kekuatan penguasa kegelapan setan. Akhirnya cinta yang menang. Ed menghantamkan palunya ke altar sekuat tenaga. Altar terbelah hancur dan melayang jatuh. Foto Arnie tersadar dan Debbie memeluknya dengan menangis bahagia. Lola mengacungkan pisau ke arah Ed dan Loren. Namun mendadak dia terjatuh. Lalu sosok lain seperti dirinya menyerangnya, tumbang. Ed dan Loren berhasil keluar lorong bawah tanah. Mereka berpelukan bahagia. Putusan pengadilan pada 24 November 1981. Arnie Johnson dihukum melakukan pembunuhan. Vonisnya 5 tahun dan dia menikahi Devi saat masih di dalam penjara. Mereka masih sebagai suami istri hingga saat ini. Pesan, hidup memang selalu berdampingan, tak terhingga. Ada siang, ada malam, ada pria, ada wanita. Ada positif, ada negatif. Ada baik, ada buruk. Ada makhluk kasar dan ada makhluk halus, jin dan sejenisnya. Manusia memang dikenal sebagai makhluk yang suka mengeksplorasi karena akal yang dimilikinya hingga ke dunia makhluk halus. Manusia mengajak mereka hadir dalam kehidupan sehari-hari, bekerja sama untuk tujuan yang tidak baik, kendati agama melarangnya. Untuk itu, marilah kita sama-sama jaga sikap dan perkataan kita, jangan sampai melukai hati orang lain. Dan jangan lupa membaca doa perlindungan agar hidup kita aman dan selamat. Semoga semua selalu sehat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.